Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Yudiski, NIM 2023011080060. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan PGSD. Di sini tujuan saya membuat video, saya memenuhi tugas kuliah. Tugas kuliah saya belajar dan pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu contoh penerapan pembelajaran problem based learning. Di kelas 4, tema lingkungan hidup, mata pelajaran IPA. Baik. Problem based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana mereka diajak untuk memecahkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Model ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif dalam mencari solusi. Di sini ada pun langkah-langkah dalam problem based learning. Yang pertama, orientasi pada masalah. Guru memulai dengan menunjukkan foto atau video tentang sampah plastik yang berserakan di lingkungan sekitar. Siswa diajak untuk berbagi pengalaman mereka tentang masalah sampah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, menganalisis masalah. Guru membimbing siswa untuk menganalisis penyebab masalah sampah plastik, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan, dan kurangnya fasilitas pengolahan sampah. Yang ketiga, merumuskan pertanyaan. Siswa diajak untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka cari jawabannya untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, apa saja jenis sampah plastik yang sering ditemukan? Yang keempat, mencari informasi. Siswa mencari informasi dan dari berbagai sumber seperti buku, internet, atau wawancara dengan petugas kebersihan atau ahli lingkungan. 5. Membuat solusi. Siswa berdiskusi dan merancang solusi untuk mengatasi masalah sampah plastik, seperti membuat poster tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mengurangi sampah plastik. Dan yang keenam, menerapkan solusi. Siswa mempresentasikan solusi yang mereka buat dan menerapkannya di lingkungan sekolah. Mereka dapat berbagi informasi dengan teman kelas dan orang tua. Dan yang terakhir, evaluasi. Guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi hasil dan penerapan solusi yang telah dibuat. Mereka dapat mendiskusikan apakah solusi yang mereka buat efektif dan bagaimana mereka dapat meningkatkan di masa depan. Baik, contoh yang kedua, contoh penerapan pembelajaran berbasis perencanaan proyek di kelas 4. Tema membangun kota ideal, mata pelajaran IPA. Pembelajaran berbasis perencanaan proyek adalah model pembelajaran yang mengajak siswa untuk merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Model ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyek. Adapun langkah-langkah perencanaan proyek, yang pertama, orientasi pada proyek. Guru mengajukan pertanyaan tematik seperti bagaimana kota ideal yang ramah lingkungan, dan mengajak siswa untuk membayangkan kota impian mereka. Mereka dapat mendiskusikan apa yang ingin mereka capai dalam proyek ini dan apa yang ingin mereka pelajari. Yang kedua, menganalisis proyek. Guru membimbing siswa untuk menganalisis tujuan proyek, yaitu membuat model kota ideal dengan membahas manfaat dari proyek ini, seperti meningkatkan pengetahuan tentang lingkungan, meningkatkan kemampuan bekerja, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya, contoh yang ketiga, penerapan pembelajaran berbasis inquiry di kelas 4 dengan tema sistem tata surya, mata pelajaran IPA. Pembelajaran berbasis inquiry adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif mencari tahu dan menemukan sendiri pengetahuan melalui proses penyelidikan. Model ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam mencari jawaban atas pertanyaan mereka. Adapun langkah-langkah, yang pertama, merumuskan pertanyaan. Guru mengajukan pertanyaan tematik dan mendorong siswa untuk
merumuskan pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin mereka tahu tentang sistem tata surya. Contohnya, apa saja planet-planet di tata surya? Apa saja yang membuat planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari? Langkah-langkah yang kedua, mengumpulkan data. Siswa mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, internet, atau film dokumenter. Mereka dapat melakukan observasi langit malam untuk melihat bintang dan bulan. Yang ketiga, menganalisis data. Siswa menganalisis data yang mereka kumpulkan dan mencari pola atau hubungan antara informasi. Mereka dapat membuat model tata surya sederhana menggunakan bola-bola dan kawat untuk membantu mereka dan menganalisis data. Yang keempat, membuat kesimpulan. Siswa membuat kesimpulan berdasarkan analisis data yang mereka kumpulkan. Mereka dapat menulis laporan atau membuat presentasi untuk berbagi hasil penyelidikan mereka. Dan yang terakhir itu evaluasi. Guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi proses dan hasil penyelidikan mereka, dapat mendiskusikan apa yang telah mereka pelajari dan apa yang ingin mereka pelajari lebih lanjut. Baik, untuk contoh yang keempat, contoh penerapan pembelajaran berbasis Discovery Learning di kelas 4 SD. Tema pembelajaran sifat magnet, mata pelajaran IPA. Pembelajaran berbasis Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan melalui proses eksplorasi dan penyelidikan. Model ini menekankan pada pengalaman langsung dan mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, persiapan. Guru menyiapkan berbagai macam benda seperti benda logam, paku, jarum, klip, kertas, benda non-logam, kayu, plastik, kertas, dan magnet batang. Magnet berbentuk huruf U. Dan yang kedua itu eksplorasi. Guru meminta siswa untuk bereksperimen dengan magnet dan benda-benda tersebut. Siswa dapat mencoba mendekatkan magnet ke berbagai benda dan mengamati apakah magnet menarik benda tersebut atau tidak. Yang ketiga, pengumpulan data. Siswa mencatat hasil pengamatan mereka dalam tabel atau diagram. Mereka juga dapat menggambar atau mengambil foto untuk mendokumentasi hasil eksperimen. Yang keempat, analisis data. Guru membimbing siswa untuk menganalisis data yang mereka kumpulkan. Mereka dapat mencari pola atau hubungan antar informasi. Misalnya, siswa dapat menemukan bahwa magnet hanya menarik benda logam dan bahwa kutub magnet yang sama saling tolak menolak, sedangkan kutub magnet yang berbeda saling tarik menarik. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.